Tahun 1950-an di Amerika, zaman lagi seru-serunya nih. Ada suara musik baru yang muncul, musik yang bakal ngubah dunia musik selamanya. Musik ini namanya rock and roll. Gak cuma musik, tapi udah jadi kayak fenomena budaya gitu loh. Rock and roll ini asalnya dari tradisi musik orang Afrika Amerika. Banyak banget pengaruhnya dari blues, rhythm and blues, sama musik country. Nah, genre-genre ini biasanya kurang dilirik sama orang banyak. Tapi pas jadi rock and roll, langsung deh banyak yang suka. Gabungan dari genre-genre ini bikin suara yang udah familiar tapi tetap asik didengerin. Musiknya bikin kita pengen goyang, joget, teriak. Energi musiknya nular banget deh pokoknya. Apalagi ke anak-anak muda di seluruh Amerika. Lahirnya rock and roll ini bisa dibilang jadi awal dari revolusi budaya loh. Nah, di awal-awal kemunculan rock and roll ada banyak banget musisi hebat. Tapi, ada dua nama yang paling terkenal sebagai pelopornya, yaitu Chuck Berry dan Elvis Presley. Kontribusi mereka ke genre ini tuh nggak ternilai banget deh. Kalau Chuck Berry, dia jago banget main gitar sama bikin lirik yang kayak cerita gitu. Lagu-lagunya asik banget, penuh semangat anak muda, dan sesuai sama pengalaman remaja pada zaman itu. Nah, kalau Elvis Presley, dia punya karisma panggung yang kuat banget dan suara yang powerful. Musiknya itu campuran musik country, gospel, sama rhythm and blues. Jadi banyak yang suka. Gaya jogetnya yang waktu itu dianggap nakal, malah bikin orang-orang Amerika heboh. Chuck Berry dan Elvis Presley ini sama-sama ngebentuk suara dan image rock and roll. Mereka menginspirasi banyak musisi dan bikin genre ini terkenal di seluruh dunia. Rock and roll itu lebih dari sekadar musik loh. Ini adalah gerakan budaya yang ngasih suara buat generasi muda. Buat anak muda yang hidup di tahun 90-an yang serba kaku, rock and roll adalah bentuk pemberontakan. Energi musiknya, tema-tema tentang cinta, kebebasan, dan pemberontakan, semuanya kena banget di hati para remaja. Rock and roll jadi pelampiasan mereka buat menyalurkan energi dan unek-unek. Konser rock and roll jadi tempat di mana anak muda bisa ngumpul dan berekspresi sebebas-bebasnya. Musik ini ngehancurin batasan-batasan sosial yang ada. Musik ini juga ngehancurin batasan ras. Musisi kulit hitam dan kulit putih saling menginspirasi satu sama lain. Rock and roll ngegas banget soal kesetaraan gender. Artis perempuan kayak Sister Rosetta Tharpe dan Big Mama Thornton ngebuka jalan buat musisi perempuan di masa depan. Rock and roll jadi identik dengan kebebasan, pemberontakan, dan semangat anak muda. Rock and roll adalah kekuatan besar yang ngebentuk budaya di tahun 50-an dan seterusnya. Bagian 4, dari seberang lautan, invasi Britania dan globalisasi rock. Di awal tahun 60-an, rock and roll mengguncang dunia dengan datangnya invasi Britania. Band-band kayak The Beatles, The Rolling Stones, dan The Who ngasih warna baru buat genre ini. Mereka terinspirasi dari rock and roll Amerika, tapi tetap punya ciri khas sendiri. The Beatles dengan lagu-lagunya yang enak didengar dan cara bikin lagunya yang inovatif langsung jadi terkenal di seluruh dunia. Musik mereka bisa diterima di berbagai budaya dan bikin rock and roll jadi bahasa internasional loh. Kalau The Rolling Stones, mereka ngasih sentuhan blues yang lebih garang ke rock and roll, yang ngaruh banget ke perkembangan hard rock. Invasi Britania jadi titik balik buat rock and roll. Invasi ini ngebuktiin kalau genre ini disukai di seluruh dunia dan ngebuka jalan buat munculnya subgenre baru yang lebih banyak lagi. Dari mulai punk rock sampai heavy metal, dari progressive rock sampai alternative rock, rock and roll terus berkembang dan menginspirasi musisi-musisi baru. Bagian 5, fakta seru, rock around the clock, dan pengaruh blues. Gak afdol kalau ngomongin rock and roll, tapi gak ngebahas lagu hitsnya Bill Haley and His Comets, Rock Around the Clock. Lagu yang dirilis tahun 1994 ini sering disebut-sebut sebagai lagu yang bikin rock and roll jadi terkenal. Irama lagu yang energik dan liriknya yang gampang diingat, ngewakilin semangat rock and roll banget. Gak heran kalau lagu ini jadi lagu wajib buat pemberontakan dan semangat anak muda di seluruh dunia. Elemen penting lainnya dari rock and roll adalah pengaruh blues yang gak bisa dipungkiri. Blues dengan emosi yang mentah, fokus pada perjuangan pribadi dan ketidakadilan sosial, jadi inspirasi buat musisi rock and roll.
Pengaruh blues bisa didengerin di musik legenda rock and roll, mulai dari permainan gitar Chuck Berry sampai permainan gitar psychedelicnya Jimi Hendrix. Penekanan blues pada improvisasi dan bengkokin nada juga ngaruh banget ke teknik gitar rock, ngedorong batasan-batasan dalam bermain gitar.